Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2, ada saya Evi Fitria Jayanisi, ada Muhammad Al-Amin, kemudian Suhartati, Sayyidati Khairiyah, dan Fatmini. Untuk kesempatan kali ini kita akan membuat praktikum IPA tentang simbiosis. Kalian pasti sudah pada tahu ya jenis hubungan simbiosis. Ada simbiosis parasitisme, simbiosis komensalisme, dan simbiosis mutualisme. Dari hasil pengamatan kami tentang simbiosis parasitisme, yaitu ada pihak yang dirugikan dan pihak yang diuntungkan. Contohnya yaitu pada pohon mangga dan benalu. Pohon mangga merasa dirugikan karena nutrisi atau makanan dalam pohon diambil oleh benalu. Sedangkan benalu mendapat keuntungan, yaitu dia mendapat makanan dari pohon mangga. Contoh kedua pada manusia dan nyamuk. Manusia merasa dirugikan karena darahnya dihisap oleh nyamuk, tetapi nyamuk mendapat keuntungan karena dia mendapat makanan dari darah manusia. Contoh yang ketiga yaitu pohon jeruk nipis dan ulat. Daun pada pohon jeruk nipis terlihat berlubang dan habis. Itu disebabkan karena dimakan oleh ulat. Jadi pohon jeruk nipis merasa dirugikan. Sedangkan ulat merasa diuntungkan karena mendapat makanan dari daun pohon jeruk nipis. Selanjutnya antara tanaman produksi dan alang-alang. Tanaman produksi merasa dirugikan karena diambil makanannya oleh alang-alang. Sedangkan alang-alang merasa untung karena mendapat makanan dari tanaman produksi. Contoh kelima yaitu antara buah dan lalat buah. Buah merasa dirugikan karena dia dapat membusuk karena dimakan lalat buah. Sedangkan lalat buah merasa untung karena dia bisa bertelur dan berkembang di dalam buah. Nah, dari contoh-contoh tadi bisa kita simpulkan ya bahwa ada hubungan parasitisme antara dua makhluk hidup, yaitu hubungan timbal balik antara dua makhluk hidup di mana yang satu pihak dirugikan dan pihak lain diuntungkan. Hasil pengamatan yang kedua yaitu simbiosis komensalisme. Jenis hubungan ini ada pihak yang diuntungkan dan ada pihak yang netral, yaitu tidak untung dan tidak rugi. Contoh dari simbiosis komensalisme yaitu antara bunga anggrek dan pohon mangga. Bunga anggrek mendapat keuntungan karena dia mendapat tempat tumbuh dan sinar matahari dari pohon mangga. Dan pohon mangga tidak merasa rugi dan tidak merasa untung. Selanjutnya yaitu hubungan antara ikan Nemo dan anemon laut. Ikan Nemo mendapat keuntungan karena dia bisa berlindung dari predator-predatornya. Nah, sedangkan anemon lautnya dia tidak merasa rugi dan juga tidak merasa untung. Contoh ketiga yaitu antara katak dan pohon. Katak mendapat keuntungan yaitu dapat tempat hidup dan tempat berteduh dari pohon. Sedangkan pohon dia tidak merasa untung dan juga tidak merasa rugi. Contoh selanjutnya yaitu antara tanaman paku dan pohon jati. Tanaman paku mendapat keuntungan yaitu tempat hidup di pohon jati, sedangkan pohon jati tidak merasa untung dan juga tidak merasa rugi. Contoh kelima yaitu antara sirih dan pohon jeruk. Sirih mendapat tempat hidup dari pohon jeruk, jadi sirih merasa diuntungkan, sedangkan pohon jeruk tidak merasa untung dan juga tidak merasa rugi. Dari contoh-contoh simbiosis komensalisme tersebut dapat disimpulkan bahwa hubungan antara dua makhluk hidup yang menguntungkan salah satu organisme yaitu disebut simbiosis komensalisme. Hasil pengamatan yang ketiga yaitu simbiosis mutualisme. Nah, jenis hubungan ini yaitu sama-sama diuntungkan. Contoh dari simbiosis mutualisme yaitu hubungan antara kupu-kupu dan bunga, atau kumbang dan bunga, atau lebah dan bunga. Nah, kupu-kupu, kumbang, lebah dia mendapat keuntungan, yaitu dapat mengambil nektar dari bunga. Begitu juga dengan bunga, dia juga mendapat keuntungan karena
kupu-kupu, kumbang, lebah dapat membantu dalam proses penyerbukan. Contoh lain yaitu hubungan antara burung jalak dan kerbau atau burung bangau dan kuda Nil. Nah, burung jalak mendapat keuntungan karena dia mendapat makanan yaitu berupa kutu dari tubuh kerbau. Itu juga burung bangau. Burung bangau mendapat keuntungan karena mendapat kutu dari kuda Nil. Sedangkan kerbau dan kuda Nil juga mendapat keuntungan karena tubuh mereka bebas dari kutu. Dari pengamatan tersebut dapat kita simpulkan yaitu simbiosis mutualisme adalah hubungan dua makhluk hidup yang keduanya saling mendapatkan keuntungan. Dari ketiga hasil pengamatan tadi dapat kita simpulkan yaitu hubungan antara makhluk hidup di sekitar kita ada bermacam-macam jenis. Di antaranya yaitu ada yang untung dan rugi yang disebut simbiosis parasitisme, ada yang untung dan netral, simbiosis komensalisme, dan ada yang saling menguntungkan yaitu simbiosis mutualisme. Nah, demikian hasil laporan praktikum IPA tentang simbiosis. Sampai jumpa lagi ya. Terima kasih. Wassalamualaikum.